selamat siang anak-anak. Semoga kita tetap semangat ya walaupun kita sedang puasa. Nah, baik sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa ya. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya di sini Ibu akan mengabsen dulu ya. Ya, Bu. Di sini siapa yang tidak masuk? Budi, Bu. Budi kenapa tidak masuk? Saya tidak tahu Budi kenapa. Agar kalian tetap semangat, Ibu punya pepatah atau quotes. Jadi quotes tersebut bunyinya, barang siapa yang tidak ingin merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Jadi dari kalimat tersebut, apabila kita tidak ingin bersusah-susah dalam mencari ilmu, maka kita akan merasakan susahnya apabila kita bodoh. Nah, maka kita akan merasakan susahnya hal tersebut tuh selamanya. Nah, kemudian mencari ilmu itu tidak mudah dan tidak segampang itu. Pasti di dalamnya kita memerlukan perjuangan, kerja keras, ataupun hal yang lainnya. Jadi, menurut Imam Syafi'i, kita harus berusaha sebaik dan sekeras mungkin untuk mencari ilmu, karena ilmu itu adalah hal yang sangat mahal harganya. Sebelumnya, kalian masih ingat tidak dengan materi pembelajaran sebelumnya mengenai teks deskripsi? Baik, di sini siapa di antara kalian yang masih ingat mengenai teks deskripsi? Coba Rani, apa yang kamu ketahui tentang teks deskripsi? Iya, baik. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek atau tempat. Nah, seolah-olah di dalam teks deskripsi tersebut pembaca mengalami atau merasakan sesuatu. Baik. Nah, ini dia kompetensi inti. Baik anak-anak, perhatikan dulu ya. Iya, Bu. Coba itu tolong yang belakang perhatikan dulu. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai teks berita. Sebelumnya, kalian pernah mendengar apakah itu teks berita? Sudah. Di mana? Di TV, Bu. Ya, di sini Ibu akan mengulasnya ya. Nah, teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi yang telah terjadi atau yang sedang hangat dibicarakan di dalam berita. Baik, sampai sini kalian sudah paham? Sudah, Bu. Oke, sekarang Ibu lanjut mengenai unsur-unsur dari teks berita. Unsur-unsur dari teks berita meliputi 5W1H. Nah, 5W1H biasa dikenal dengan adik simba. Adik simba terdiri dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Apa yaitu apakah peristiwa itu apakah yang terjadi di dalam peristiwa tersebut. Nah, kedua, di manakah peristiwa itu terjadi. Ketiga, kapan peristiwa itu terjadi. Yang keempat, ada siapa yang mengalami atau siapa yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Mengapa peristiwa tersebut dapat terjadi. Yang kelima, bagaimana peristiwa tersebut dapat terjadi. Contohnya, nah, misalkan apakah yang terjadi di bulan Februari misalkan. Nah, di bulan Februari terjadi wabah atau pandemi COVID-19. Nah, kedua itu ada di
di mana peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi misalkan di belahan dunia atau di sebagian dunia. Yang ketiga, kapan? Kapan peristiwa tersebut terjadi? Peristiwa tersebut terjadi dimulai dari Januari hingga tidak tahu waktu yang ditentukan itu sampai kapan. Nah, siapakah yang mengalami peristiwa tersebut? Tentunya peristiwa tersebut dialami di sebagian belahan dunia. Mengapa peristiwa tersebut terjadi? Peristiwa tersebut terjadi karena adanya penularan dari hewan di pasar satwa Wuhan. Bagaimana peristiwa tersebut terjadi? Peristiwa tersebut terjadi hingga memakan korban yang banyak, misalkan seperti itu. Selanjutnya di sini ada struktur daripada teks berita. Struktur daripada teks berita melalui 3 tahap. Yang pertama ada orientasi. Orientasi adalah mengenai isi pembuka dari berbagai peristiwa yang diceritakan dalam teks tersebut. Selanjutnya ada peristiwa. Peristiwa yaitu berisi tentang proses dari awal hingga akhir mengenai suatu peristiwa atau kejadian yang bersifat fakta atau yang terjadi di lapangan itu yang kenyataan. Baik, yang terakhir itu ada sumber berita. Sumber berita yaitu dari mana peristiwa tersebut terjadi. Misalkan peristiwa tersebut terjadi di internet, di media koran, atau media elektronik lainnya. Nah, oke, sampai sini kalian sudah mengerti belum? Udah, Bu. Ya, kalau seandainya sudah mengerti, Ibu akan memberikan tugas ya. Nah, tugasnya kalian harus membuat contoh berita tentang peristiwa yang ada di sekitar kalian. Setelah itu, kalian harus mencari unsur-unsur yang meliputi 5W1H dan struktur yang melalui 3 tahap tersebut ya. Sudah paham kan? Udah, Bu. Baik. Kalau sudah paham, Ibu akhiri pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.